Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Setelah kami menjumpai dan mendapati salah satu artikel yang sangat singkat dan berbahaya, yaitu salah satu artikel yang disebarkan di medsos media sosial. Nah, barakallahu fikum, itu ungkapan Said Aqil, salah satu ketua umum PBNU. Walaupun dia dulu pernah belajar ke Jamiah Islamiyah atau yang semisalnya di Saudi Arabia, tapi setelah pulang ke Indonesia hampir semua ilmunya tidak bermanfaat. Mulai jenggot dicukur, bersih, diratakan jenggotnya. Ejekan-ejekan, cacian makian dari orbit orang tersebut kepada ahlus sunnah terutama, bahwasanya jenggot itu semakin panjang semakin bodoh katanya. Allah musta'an, padahal dia nggak sadar. Syekh ulama yang mereka ikuti selama ini siapa? Kata mereka, kita pengikutnya Hasyim Asy'ari katanya. Emangnya Hasyim Asy'ari itu nggak berjenggot? Allahul musta'an. Kemudian mereka kiaskan bahwasannya seperti Gus Dur, pinter, cerdas, jadi presiden waktu itu karena tidak ada jenggotnya katanya. Kebodohan, kedunguan nampak di situ. Muncullah ucapan di akhir sekarang ini yang memojokkan dan juga membuat semacam adu domba antara Sunniyun Salafiyun dengan daulah, pemerintah atau pemimpin. Tentunya kami sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunniyun Salafiyun berhak untuk membela diri, dan juga dalam rangka menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar semakin nampak jalannya orang-orang mujrimin. Dan juga menolong saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama Ahlus Sunnah, Sunniyun, Salafiyun, yang mereka dipojokkan, mereka diteror, mereka juga diancam, mereka juga dituduh. Nah, barakallahu fikum, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, bahwasannya pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Ini ucapan yang sangat jauh dari kebenaran. Mana pernah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, mulai beliau berdakwah hingga sampai saat ini kitab-kitab beliau diajarkan, pernah enggak menghasung, menyuruh untuk bom bunuh diri? Enggak pernah, satu. Kedua, kalau nisbahnya pintu masuk terorisme adalah Salafi, Salafi itu nisbah kepada para salaf. Apakah pernah para salaf kita mengajarkan bom bunuh diri atau istilahnya bunuh diri? Enggak ada. Mulai dari salaf kita, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka semuanya sepakat bahwasanya bunuh diri adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaydikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan jangan kalian menjerumuskan diri-diri kalian dengan sebab tangan kalian kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kalian, menyayangi kalian. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW di dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, niscaya nanti di hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri. Allahumma musta'an. Jadi tidak benar pernyataan tersebut. Apalagi menyebutkan untuk memberantas terorisme bisa dilakukan dari benihnya. Kemudian dia menyebutkan salah satu pintu masuk terorisme adalah ajaran Wahabi. Kita katakan kadzab, laknatullah al kadzibin. Allah Ta'ala semoga melaknat orang-orang pendusta. Ini namanya namam, pengadu domba, yang Rasulullah SAW mengancam tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Allah musta'an. Lebih baik dia diam, tidak berbicara, karena tokoh yang ditokohkan, apalagi dia punya pasukan, punya pengikut, jangan sampai serampangan dalam berbicara, tidak terkontrol, tidak terkondisikan. Jadi perlu diingat dan perlu diketahui bahwasanya orang yang bercadar, orang yang berjenggot, orang yang berjubah, celana cingkrang, mereka itu bukan ciri-ciri terorisme. Ciri-ciri terorisme yang mana itu adalah aksi daripada orang-orang Khawarij adalah, pertama, mengkafirkan hukum muslimin, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, bahkan mulai dari pemimpinnya sampai rakyat sipilnya dikafirkan karena tidak sepemahaman, tidak sejalan dengan mereka. Itu yang ekstrim. Kemudian mereka melakukan kudeta, pemberontakan atau yang semisalnya. Ahlus Sunnah tidak pernah demonstrasi, aja nggak pernah nyentuh. Kalau ada yang berjenggot berjubah kok ikut demonstrasi, kita katakan bukan Ahlus Sunnah, bukan Sunniyun, bukan Salafiyun. Mereka adalah orang Hizbiyun
yang mereka lakukan perbuatan tersebut, di balik itu semuanya mereka hanya menginginkan dunia, ima harta, ima bayaran, ima bisnis, ima politik atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kesimpulannya, ahlus sunnah wal jamaah sunniyun salafiyun mengecam keras tindakan kriminalitas, baik bom bunuh diri maupun kudeta maupun revolusi maupun penggulingan kekuasaan maupun mencaci maki para pemimpin, mencaci maki menghina pemimpin presiden di halayak ramai. Ahlus sunnah mengecam keras. Ahlus sunnah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Termasuk bentuk kebaikan ahlus sunnah sunniyun salafiyun yang mereka curahkan adalah bagaimana mendakwahi kaum muslimin, mulai dari rakyat sipilnya hingga pejabat negaranya, didakwahi agar mengenal tauhid, mengenal Al-Quran Sunnah, sehingga mereka akan terbentuk karakter-karakter yang baik, terbentuk 6 kriteria-kriteria yang mulia, akhlak yang mulia yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.